Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa termasuk di antara hamba-hambanya yang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Lalu kita lanjut dengan tadarus bersama. Dan sebelum melanjutkan pelajaran kita tentang budi pekerti dan perilaku Rasulullah SAW dari kitab Syama'il Imam Tirmizi, sedikit lagi nih, ada beberapa ayat yang mau Abi sampaikan, ulas sedikit dari apa yang kita baca tadi. Ada dua ayat yang dibaca Madah Fatih sama satu ayat yang dibaca sama Umi tadi. Ayat yang dibaca Madah Fatih ayat 27 surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit dua jarinya. Ya, artinya apa? Gigit dua jarinya. Orang nyesel. Orang zalim. Orang zalim itu orang yang berlaku dia muslim, bisa jadi dia muslim, tapi dia berlaku jahat sama orang lain. Ya, itu orang zalim namanya. Ya, iya betul. Ya. Ya, dia melakukan sesuatu yang jahat buat orang lain, itu orang zalim. Dia berlaku tidak adil kepada orang lain, itu orang zalim. Dia berlaku buruk kepada orang lain, itu zalim. Hari ketika orang-orang zalim itu menggigit dua jarinya, artinya dia nyesel, nak. Dia nyesel, kenapa dulu saya berbuat zalim. Seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Mengambil jalan yang diajarkan Rasul. Itu makanya, nak, ya, jangan kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Ya, jangan melakukan sesuatu yang membuat orang itu nggak suka, tersinggung. Karena apa? Kalau manusia itu tidak mudah memaafkan. Kalau kita menyakiti orang lain, berbuat buruk sama orang lain, kemudian orangnya nggak memaafkan kita, atau kita nggak bisa minta maaf kepada orang itu berat hukumannya. Di akhirat itu akan ditagih. Nah. Itu makanya hati-hati Abi bilang, ya. Dan untuk belajar tidak berbuat buruk sama orang lain, belajarnya adalah berbuat baik atau tidak berbuat buruk kepada anggota keluarga sendiri. Jangan berbuat buruk sama kakak, sama adik, sama apalagi Umi, sama Abi, Mikaela. Jadi belajar dengan tidak berbuat buruk kepada orang yang ada di anggota keluarga kita. Itu belajarnya. Kalau kita udah terbiasa nggak berbuat buruk, berbuat adil sama anggota keluarga, nanti kita mudah untuk berbuat adil dan berbuat baik sama orang di luar. Ngerti gak maksud Abi? Ya. Makanya jangan saling ledek, jangan saling pokoknya iri, dengki atau apalah. Nah, jangan saling kalau Abi bilang jangan sampai kita jadi orang yang nggak mau orang lain seneng. Tapi seneng banget kalau orang lain susah. Kalau ada orang kesusahan kita seneng. Tapi kalau ada orang seneng, kita yang kesusahan. Itu yang Abi bilang penyakit semua. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mikaela sama Khalifah ditutup dulu, kan Abi bilang ditutup dulu. Itu yang pertama. Karena kalau itu kita lakukan, nanti kita nyeselnya di akhirat. Nah. Ini kata Allah begitu. Gigit dua jari. Orang yang nyesel. Kalau udah sampai di akhirat, nyesel nggak ada gunanya. Karena udah nggak bisa diperbaikin kalau udah sampai di akhirat. Iya. Ngerti ya? Ya.
Dan itu bermula dari akhlak. Akhlak kita, perilaku kita kepada orang lain. Lalu ayat yang keduanya, di ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diabaikan, mahjura. Quran diabaikan, Quran nggak disentuh, Quran nggak dibaca. Gimana mau Quran dipahamin, dipelajarin, atau Quran mau dikerjain? Wong disentuh aja enggak, dibaca aja enggak. Itu makanya ya, ukuran pertama, ya, ukuran yang paling awal seseorang itu dekat dengan Allah dalam hal interaksi dengan Quran, yaitu membaca. Kalau dia malas baca, gimana dia mau menghafal? Karena menghafal itu lebih berat daripada baca. Nah. Jadi permulaan itu baca. Kalau orang senang baca, insya Allah nanti dia pelan-pelan akan senang mempelajarinya. Tapi kalau baca aja udah malas, gimana mau mempelajari? Kalau nggak mau mempelajari, gimana dia mau ngerti? Kalau dia nggak ngerti, gimana mau dia kerjain? Sehingga banyak orang yang ketika udah tua-tua baru belajar Quran, ya Allah, ternyata ada ya di Al-Quran tentang ini. Oh, udah tua baru tahu. Ternyata ada ya di Al-Quran bicara tentang ini. Kemana aja selama ini? Ya nak ya, jangan sampai kita seperti yang Rasulullah katakan ketika Rasulullah ngadu sama Allah. Ya Rabbi, ya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jangan sampai kita jadi orang yang dicurhatin sama Rasulullah kepada Allah tentang umatnya yang mengabaikan Al-Qur'an. Ya, Imam Ghazali itu bilang, nak, siapa yang 3 hari tidak baca Quran, ya, maka hatinya sudah gelap. Rumah kalau gelap, nggak dihuni, jangankan 3 hari, seharian aja ditinggal pergi. Makanya sunnahnya ketika pulang kan dikepratin tuh kasur. Kenapa? Kita nggak tahu ada setan mana yang masuk. Rumah, tempat apapun kalau gelap dia itu akan dihuni sama setan. Karena setan dan jin itu paling senang satu tempat yang gelap, salah satunya. Nah, kalau hati kita gelap, ya, kata Imam Ghazali itu 3 hari gak baca Quran, gelap hatinya. Kalau hatinya gelap, sama, setan yang masuk nanti, yang menghuninya setan. Kalau setan yang menghuni hatinya, wah, habis. Maka yang dibuatnya pasti buruk semua, nah. Ya. Yang buat jelek semua. Bayangin, nak, ya, 3 hari nggak baca Quran, gelap hatinya. Kalau udah gelap hatinya, pasti ada setan bersemayam di dalam. Kalau udah setan bersemayam di dalamnya, dia akan mudah melakukan yang buruk dan akan susah melakukan yang baik. Giliran mau ngerjain yang baik males, tapi mau ngelakuin yang buruk semangat. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang terakhir yang dibaca Umi tadi. Ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Ini nanti di surat Al-Hadid ada lagi. Ada 3 atau 4 ayat yang bunyinya hampir mirip di awal tapi di ujungnya beda. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin. Itu ada lagi yang begitu bunyinya di Al-Hadid, di ya Al-Hadid rasanya. Al-Hadid apa
bukan Al-Hadid. Allah, ambil lupa. Kata Allah, ara'aita, tidakkah kalian melihat? Ara'aita, yang kemana bilang? Aro itu melihat dengan mata. Artinya kelihatan, nak. Nggak samar, kelihatan sama mata kita. Ara'aita man ittakhadha, tidakkah kalian melihat atau memperhatikan orang-orang yang man ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Man ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ngerti gak maksudnya? Hawa nafsu itu apa? Keinginan yang buruk. Pengen berbuat dosa, pengen berbuat maksiat, baru pengen doang, itu hawa nafsu. Nah, ada orang, kata Allah ada orang yang keinginannya buat maksiat itu jadi Tuhan. Artinya apa? Diikutin. Kan Tuhan itu diikutin kan? Tuhan itu dipatuhin, ditaatin kan? Nah, ini yang dipatuhin dan ditaatinnya adalah hawa nafsu. Kata hawa nafsunya, udah ambil aja. Tapi kan nyolong, enggak apa-apa. Akhirnya apa? Diikutin, diambil. Nah, itu namanya pada saat dia ikutin ngambil tuh dia jadi hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hawa nafsunya diikutin. Udah, ledekin aja. Ntar dia marah, enggak apa-apa, marah ini diledekin. Udah. Apa misalnya? Tonton aja, tapi kan jelek tontonannya. Enggak apa-apa, enggak ada yang tahu ini. Ditonton. Itu namanya pada saat itu hawa nafsunya jadi Tuhannya. Orang kalau hawa nafsu jadi Tuhannya, cuma satu nak yang terjadi pada dirinya. Dia akan tersesat dalam dosa. Makin sering dia akan bergelimang dosa. Makin sering dosanya ibarat lumpur udah nempel, dibersihinnya susah. Kalau udah susah, udah lumpur-lumpuran terus setiap hari, kotor terus setiap hari, maksiat terus setiap saat. Ngerti maksud Abi? Jangan jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Bahkan Allah katakan di ujung ayatnya, afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau Muhammad akan, ini Allah lagi ngomong sama Rasulullah, apakah kalian, siapapun, apakah kalian akan menjadi pelindungnya? Itu makanya kalau ada di antara kalian yang buat salah, nggak mau Abi belain. Karena kalau kita belain orang salah, tandanya kita jadi pelindung buat orang yang salah. Yang dia melakukan kesalahan karena setan, berarti ngelindungin setan. Apa kalau kata bahasanya Arturo? Mengampuni, memaafkan, melindungi orang zalim sama dengan menzalimi orang yang tertindas. Enggak, Arturo juga sempat ngomong kemarin. Hampir sama. Mengampuni, mendiamkan orang berbuat zalim, artinya dia menindas orang, sama saja kita, kalau kita diemin dia, ada orang buat zalim, atau kita maafin dia, kita ampunin dia, sama aja kita berbuat zalim sama orang yang ditindas. Artinya apa? Buat apa dilindungi orang zalim? Ya, itu kata Allah ngingetin Rasulullah. Jadi jangan pernah jadi pelindung, pembela, belain orang yang salah. Ya, orang salah nggak boleh dibelain. Orang salah ditunjukin kalau dia salah. Ditunjukin kalau dia harus bertaubat. Jangan malah dibelain. Kalau dibelain dia nggak tahu kesalahannya, atau malah dia nganggap kesalahannya benar. Bang Syamil. Oke, itu. Dan selanjutnya kita lanjut dengan pelajaran kita di
kitab Syama'ilnya Imam At-Tirmizi. 1 atau 2 hadis yang Abi bacain. Hadis nomor 235 masih di bab bagaimana Rasulullah bersyair. Syair yang dibaca oleh Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada waktu melaksanakan umrah qadha. Umrah qadha itu kapan peristiwanya? Tahun ke-7 Hijriah, setelah Hudaybiyah. Kenapa disebut umrah qadha? Karena waktu tahun ke-6 berangkat nggak dibolehin sama orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, maka diqadha tahun depannya. Pada waktu memasuki kota Mekah saat melaksanakan umrah qadha, dan Ibnu Rawahah berjalan di depan beliau. Ibnu Rawahah itu Abdullah bin Rawahah, berjalan di depan Rasulullah sambil membaca syair. Bunyi syairnya, biarkan kaum kafir menempuh jalannya. Hari ini kami binasakan kalian sesuai dengan Al-Quran. Kebinasaan yang memisahkan kepala dari tempatnya dan melupakan orang kepada kekasihnya. Mendengar syair itu, Umar radhiyallahu an berkata, ya, syairnya tuh kan keras tuh ya. Biar kaum kafir menempuh jalannya, hari ini kami binasakan kalian sesuai dengan Al-Quran. Kebinasaan yang memisahkan kepala dari tempatnya dan melupakan orang kepada kekasihnya. Artinya apa? Dibunuh. Mendengar syair itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Abdullah bin Rawahah, wahai Ibnu Rawahah, kau baca syair macam begitu di hadapan Rasulullah dan di tanah haram Allah. Diomelin sama Umar bin Khattab. Kau membaca syair seperti itu di hadapan Rasulullah dan di tanah haram, yaitu di Mekah, kota Mekah. Yang baca Abdullah ibnu Rawahah, yang negor Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah SAW bersabda menengahi keduanya, biarkan dia wahai Umar, kalimat-kalimatnya lebih cepat membekas di hati mereka daripada larinya anak panah. Wah, ternyata Rasulullah belain Ibnu Rawahah. Kata Rasulullah, biarkan dia wahai Umar, kalimat-kalimatnya lebih cepat membekas di hati mereka daripada larinya anak panah. Maksudnya apa? Kalimat-kalimat yang syair yang dibaca Ibnu Rawahah itu sebenarnya bukan ancaman, tapi saywar. Kalau perang tuh namanya saywar, perang psikologis. Nah, jadi dibikin takut musuh supaya mereka mikir kalau mau ngelawan. Nah. Ya. Itu syairnya tadi, biarkan kaum kafir menempuh jalannya, hari ini kami binasakan kalian sesuai dengan Al-Quran. Karena apa? Karena waktu saat umrah qadha itu, orang-orang Quraisy itu dapat informasi dari pembesar-pembesar Quraisy bahwa orang Islam itu kurus-kurus. Karena apa? Dia miskin-miskin, badannya begeng-begeng, kecil-kecil, lemah. Nah, orang kafir Quraisy pengen buktiin. Mereka lihat. Jadi ketika kaum muslimin datang ke kota Mekah, mereka nungguin, pengen buktiin bener gak sih kurus. Nah, antara was-was, bener apa enggak. Nah, untuk nambah rasa takut mereka, maka Abdullah ibnu Rawahah baca syair itu. Biar semakin takut mereka, gak berani macem-macem. Itu makanya kata Rasulullah, kalimat syairnya Ibnu Rawahah lebih cepat membekas di hati mereka, lebih cepat bikin mereka takut daripada larinya anak panah. Artinya apa? Bikin orang takut. Itu makanya penting, perlu kita namanya saywar. Jadi saywar itu perang psikologis tadi, bikin orang takut supaya orang mikir dia mau ngapa-ngapain kita. Kalau contoh di film Ertugrul kira-kira.
Hah? Yang pas berhadir. Nah, contoh yang pas bahadir misalnya, ketika dia datang kan, Ertugrul duduk di beliknya, terus yang bahadir sama B-nya pada mau duduk, tetap berdiri. Itu namanya saywar. Bikin orang, wah ada apa nih? Bikin orang takut. Itu sekali-sekali seperti itu perlu dilakukan untuk menghadapi orang-orang yang benar-benar zalim, menghadapi orang-orang yang sombong, menghadapi orang-orang yang jahatnya bukan main. Ya, itu aja satu hadis dari hadis Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il hadis ke-235. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita makin dengan tadi kita mempelajari Quran, kita makin kenal Allah, kita makin cinta sama Allah, kita makin taat sama Allah. Kita pelajari hadis tentang Rasulullah, kita makin kenal Rasulullah, kita makin cinta sama Rasulullah, dan kita makin meneladani Rasulullah. Sehingga apa? Allah dan Rasulnya mencintai kita, dan akhirnya Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat untuk kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan tasbih kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.